Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, sebuah mobil elep yang mengangkut rombongan dari Jakarta terguling di jalur wisata Ijen tepatnya di kawasan Banyulinu, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin pada Kamis siang. Akibat peristiwa ini, sebanyak 14 penumpang mengalami luka-luka, 4 diantaranya mengalami patah tulang. Hingga kini, penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh unit Laka Lantas Polresta Banyuwangi. Dugaan sementara, kecelakaan tunggal tersebut terjadi karena sang pengemudi tidak menguasai medan. Pemirsa, sebuah mobil elf yang mengangkut rombongan komunitas YouTuber dari Jakarta terguling di kawasan Banyulinu, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis siang. Akibat insiden tersebut sebanyak 14 orang mengalami luka-luka. 4 orang diantaranya mengalami patah tulang. 10 korban luka-luka hanya mengalami lecet di beberapa bagian tubuhnya dan dirawat di Puskesmas Licin. Sementara 4 korban lainnya yang mengalami patah tulang dan luka serius di bagian kepala langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Belambangan untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan tunggal ini berawal saat mobil elf dengan nopol S7745W yang dikemudikan oleh Musawir Aprianto, usia 31 tahun, warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membawa 13 penumpang dari Jakarta hendak ke Pulau Bali via jalur Bondowoso. Namun saat melewati jalanan menurun dan menikung serta kondisi cuaca hujan, mobil elf tersebut tiba-tiba oleng. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Hingga akhirnya mobil elf terguling ke kanan dan terseret sejauh 15 meter. Mobil tersebut akhirnya berhenti melintang di bahu jalan setelah menghantam tiang listrik. Kondisi mobilnya gimana tadi, Mas? Ya, kita juga nggak terlalu bisa menyalahkan pemiliknya sih, cuman pada saat kondisi kita rental itu emang udah ada 3 insiden sih sebenarnya, ban meletus 2 kali sampai kita mesti konfirmasi ke pihak rentalnya, kita terpaksa kita beli ban baru ya karena kita mau perjalanan jauh gitu kan. Karena udah 2 kali meletus tuh di Madura udah 2 kali meletus. Jadi adik saya yang urus rentalnya sempat protes sama pihak rentalnya. Nah, yang kedua itu pas di Jakarta, setirnya emang itu agak pokoknya ringan banget lah. Jadi kita dibawa ke bengkel untuk diperkeras lagi sedikit setirnya. Terus tadi waktu turun dari jet kondisi cuaca normal sebenarnya. Hujan. Kondisi hujan. Terus pas turunan di lokasi lokasi baru kabut hujan. dulu ya. Terus turun di lokasi. Pas di lokasi itu ceritanya gimana? Oleng dulu atau gimana? Kiri kanan udah langsung Terbalik. Tiap ngerem ketarik. Kondisi remnya gimana? Jalannya Licin. kalau masalah rem ketarik, kalau kita nginjak pada saat kencang, kalau kencang itu kita nginjak rem, bagi orang yang udah sering nyetir, ya kita rasa ada something problem lah. Goyang. Nggak goyang sih, cuman kayak ngeganjel aja remnya itu, kayak ngeganjel remnya. Terus yang kedua itu setiap kita nginjak rem itu ketarik ke kiri, Ya. setir ketarik ke kiri Ya, otomatis. Bisa kayak makan kiri, cek. Pasti Hingga kini pihak kepolisian unit Laka Lantas Polresta Banyuwangi masih melakukan penyelidikan dan menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan tunggal tersebut terjadi karena sang pengemudi tidak bisa menguasai medan. Sementara untuk bangkai kendaraan yang mengalami ringsek dan pecah kaca tersebut masih tergeletak di lokasi kejadian menunggu mobil derek untuk dievakuasi ke unit Laka Lantas Polresta Banyuwangi. Kronologisnya sesuai keterangan dari penumpang yang
tadi dimintai keterangan bahwa mobil elep ngangkut kurang lebih 14 penumpang berangkat dari Bondowoso. Rencana mau ke Bali, lintas Ijen. Sesampainya di jalur di bawah Sengkan Mayit, sekira pukul 10.30, mobil elep mengalami oleng. Mungkin dari sopir berupaya kendaraan ini agar supaya bisa kurangi kecepatan, dihalukan kanan sehingga mobil terbalik. Sehingga mobil terprosok kurang lebih 15 meter dari lokasi terbaliknya kendaraan sampai titik akhir jatuh kendaraan elep. Dan untuk sementara korban diperiksa di PKM Ijin. Ada beberapa yang mengalami luka antara lain patah tulang, sedang dirujuk ke Rumah Sakit Bambangan. Pasca peristiwa ini, pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat yang melewati jalur wisata Ijen untuk berhati-hati karena jalur tersebut membutuhkan kendaraan prima dan pengemudi yang handal serta mengenal medan yang terkenal menanjak dan berliku. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, pasangan suami istri pengendara sepeda motor meregang nyawa setelah terjatuh dan tertabrak sepeda motor dari arah berlawanan di Jalan Raya DI Panjaitan Banyuwangi pada Rabu sore. Beruntung anak balita yang masih berusia 2 tahun yang dibonceng korban berhasil selamat meski sempat terpental ke aspal. Di depan Masjid Mandar, Mas. Kirim, Mas, cepet ambulan. Pemirsa, inilah video amatir yang direkam warga saat tubuh pasangan suami istri pengendara sepeda motor yang bernama Rahman Fauzi dan Husnul tergeletak di jalan raya di Panjaitan, Kampung Mandar, Banyuwangi pada Rabu sore. Pasutri ini terluka parah di bagian kepala setelah sepeda motornya oleng dan terjatuh ke aspal saat hujan terjadi. Setelah terjatuh ke aspal, kedua korban ini juga tertabrak sepeda motor yang dikendarai tetangganya sendiri dari arah berlawanan karena tidak sempat melakukan pengereman. Akibat kecelakaan ini, korban bernama Husnul dilaporkan tewas di lokasi kejadian. Sementara suami yang memboncengnya dinyatakan meninggal dunia saat perjalanan dibawa menuju RSUD Belambangan. Keduanya meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala yang diduga terbentur aspal jalan raya. Beruntung, anak balita kedua korban yang dibonceng berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Sementara pengendara motor yang tidak sengaja menabrak korban mengalami retak tulang kaki akibat benturan yang terjadi. Dari keterangan saksi sebelum terpleset dan terjatuh ke jalan raya, Pasutri pengendara sepeda motor ini melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan cukup tinggi meski berada di jalur perkampungan. Setelah dinyatakan meninggal, jenazah kedua korban langsung dievakuasi ke kamar mayat RSUD Belambangan untuk diberikan penanganan. Sementara 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan polisi ke kantor unit Laka Lantas Polresta Banyuwangi. Terdengar suara benturan keras, saya keluar, di depan rumah sudah ada 2 korban yang terjebak di jalan. Suami istri yang laki-laki agak jauh dari yang perempuan. Untuk kondisi sepedanya juga sudah rusak parah. Dan musuhnya itu ternyata tetangganya sendiri, tapi juga tidak apa-apa. Untuk anaknya yang dibawa pasangan suami istri ini luka-luka ringan. Kondisinya yang laki-laki tadi dibawa ke UGD, yang perempuan meninggal di tempat. Cuman tadi dapat kabar sekitar habis maghrib ternyata yang laki-laki juga meninggal dunia. Untuk kronologinya, jadi untuk kendaraan Vario warna hitam nopol P2119IAG yang dikendarai oleh Rahman Fauzi berboncengan sama istrinya atas nama Husnul Maghfiro, itu berjalan dari arah selatan ke utara. Pada waktu itu untuk cuaca sedang hujan dengan kecepatan tinggi. Jadi untuk saksi yang menyatakan di TKP, kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara, tiba-tiba pas di TKP itu untuk pengendara kalau itu mengerem dan akhirnya terjatuh pengendara sama penumpangnya. Bersamaan dari arah utara ke selatan ada sepeda motor
Vario warna putih Nopol P3079YC yang dikendarai Reynardis Ananta itu tidak bisa menghindar. Akhirnya pengendara sama penumpang tertabrak oleh sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Reynardis Ananta. Dan untuk korban, untuk istrinya, itu pengendara Vario yang penumpang Vario yang warna hitam itu meninggal dunia di TKP, sedangkan untuk suaminya kondisinya kritis, segera kami bawa ke Rumah Sakit Umum Belambangan untuk dilakukan perawatan secara medis. Untuk lawannya mengalami luka retak di kaki sebelah kiri. Untuk lawannya. Jadi untuk lawannya mengalami luka retak di kaki sebelah kiri, juga dibawa ke Rumah Sakit Umum Belambangan untuk mendapatkan perawatan medis juga. Jadi kita pada waktu itu kita mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi yang ada di TKP untuk titik terang kejadiannya bagaimana, dan kita peroleh juga bahwa memang saksi menyatakan untuk korban pengendara sepeda motor Honda Vario yang warna hitam itu melaju dengan kecepatan tinggi, sempat diteriaki sama warga sekitar. Nah, akhirnya mungkin karena mengerem atau bagaimana, cuaca hujan, jalan licin, akhirnya terjatuh dan sepeda pun penumpang sama pengendara terlepas dari sepeda. Jadi untuk masyarakat di Banyuwangi, apabila cuaca pada waktu kita jalan di jalan raya itu hujan, lebih baik kita berhenti atau paling enggak tetap jalan, tapi jangan sampai mengejar waktu supaya nggak kehujanan, akhirnya berakibat fatal. Dan mungkin untuk masyarakat ya lebih waspada, pakai jas hujan atau enggak berhenti dulu. Lebih baik kehujanan daripada cepat-cepat supaya enggak kehujanan, akhirnya berakibat fatal. Setelah ditangani tim instalasi kamar jenazah RSUD Belambangan, jenazah pasangan suami istri ini langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Kampung Mandar menggunakan 2 ambulan untuk dimakamkan. Polisi menghimbau kepada pengendara sepeda motor untuk mengurangi kecepatan saat melintas di jalur padat penduduk. Terlebih saat hujan terjadi karena kondisi jalan yang cukup licin dan sangat membahayakan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, seorang kakek berusia 80 tahun asal desa Wonosobo, Kecamatan Srono, ditemukan kondisi tak bernyawa serta membusuk dalam rumahnya sendiri pada Rabu malam. Mayat pria tersebut pertama kali ditemukan oleh tetangganya sendiri usai mencium bau menyengat dari luar rumah. Pemirsa, warga desa Wonosobo, Kecamatan Srono digemparkan dengan penemuan mayat membusuk di dalam rumahnya sendiri pada Rabu malam. Setelah dicek, mayat berjenis kelamin laki-laki itu merupakan kakek berusia 80 tahun bernama Miun. Korban tercatat sebagai warga Dusun Kerajaan Baru, RT 01, RW 12 yang diketahui tinggal sebatang kara. Detik-detik evakuasi kakek Miun sendiri sempat diabadikan oleh warga saat anggota Polsek serta Koramil setempat dibantu petugas TRC BPBD Banyuwangi dan sejumlah relawan berusaha mengevakuasi jenazah dari salah satu ruangan. Tim bergerak setelah mendapat laporan terkait adanya salah satu warga yang ditemukan meninggal serta membusuk di dalam rumah pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan memasukkannya ke dalam kantong jenazah. Jasad korban langsung dibawa petugas menuju instalasi jenazah RSUD Genteng menggunakan ambulan milik relawan. Kapolsek Srono AKP Junaidi saat dikonfirmasi via pesan singkat menuturkan, diperkirakan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa sekitar 5 hari yang lalu dan baru ditemukan oleh tetangganya sendiri bernama Miss Nadi. Tetangga korban curiga ketika mencium bau menyengat dari luar rumahnya. Dan setelah ditelusuri asal-muasal bau tersebut, ternyata mengarah ke rumah korban. Benar saja, ketika dicek korban kaget, ternyata kakek Miun sudah dalam kondisi tidak bernyawa, tergeletak di bawah kasur miliknya. Kemudian Kusnadi melaporkan peristiwa tersebut kepada perangkat desa setempat untuk diteruskan kepada petugas kepolisian. AKP Junaidi menambahkan,
Dari hasil pemeriksaan tim dokter RSUD Genteng, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan dari catatan riwayat kesehatan kakek Miun, dirinya sudah mengidap penyakit cukup lama, sehingga membuatnya kerap keluar masuk rumah sakit. Keluarga korban sendiri menolak untuk dilakukan autopsi pada jasad korban, dan sudah ikhlas menerima kematian kakek Miun dengan membuat surat pernyataan tertulis. Jenazah korban langsung diberikan kepada pihak keluarga untuk langsung dikebumikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Langsung dimasukkan apa piye? Mending disiapkan di sini. Pemirsa, sebuah mobil Toyota Avanza mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jember, Banyuwangi, tepatnya masuk Desa Tulungrjo, Kecamatan Glenmore pada Rabu malam. Selain terperosok keluar jalur, mobil yang dikendarai warga asal wilayah Bangurejo tersebut posisinya sempat terbalik dan membuat sang pengendara mengalami luka-luka. Pemirsa, dalam video amatir milik warga, nampak kendaraan Toyota Avanza warna putih bernopol P1871KE ini kondisinya terbalik. Usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jember, Banyuwangi, tepatnya masuk Desa Tulungrjo, Kecamatan Glenmore pada Kamis malam. Dalam video tersebut, posisi kendaraan terperosok di lahan kosong milik salah satu warga setempat. Beruntung pengendara mobil yang diketahui bernama Eko Budiono, warga asal Desa Ringintelu, Kecamatan Bangurejo, masih bisa menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal ini pun sempat menjadi perhatian warga sekitar serta pengguna jalan yang melintas. Saat dikonfirmasi via pesan singkat, Kanit Lantas Polsek Kalibaru yakni Aibda Aris Prasetyanto menuturkan, kecelakaan berawal saat kendaraan Toyota Avanza melaju dari arah barat ke timur. Avanza tersebut hendak mendahului mobil tangki Pertamina yang berada tepat di depannya. Namun karena tidak diberi kesempatan menyalip, akhirnya sopir berusaha membanting setir ke arah kanan hingga membuat kendaraan turun dari aspal. Lantaran melaju dengan kecepatan tinggi dan sudah keluar jalur, akhirnya mobil tersebut langsung terperosok dan terguling di lahan kosong milik warga desa setempat. Usai mendapat laporan, petugas pun langsung mendatangi TKP dan melakukan upaya evakuasi kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan. Pengendara Avanza sendiri tidak sampai mengalami luka serius sehingga langsung membawa pulang kendaraan miliknya. Pihaknya pun menghimbau agar pengguna jalan berhati-hati ketika melintas di jalur tersebut, lantaran kerap terjadi kasus kecelakaan lalu lintas. Pihak kepolisian pun meminta agar pengguna jalan selalu mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan ketika berkendara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, intensitas kecelakaan yang terus meningkat di jalur letter S Wiroguno belakangan ini membuat sebagian warga Tegalsari berinisiatif menggelar kenduri atau selamatan di sebagian bahu jalan. Acara yang dipenuhi dengan nasi tumpeng dan aneka sajen tersebut dihususkan untuk meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa agar peristiwa kecelakaan tak terulang kembali. Pemirsa, menggunakan bahu jalan pada sisi tengah jalur letter S Wiroguno atau hanya berjarak beberapa meter dari lokasi tabrakan maut yang menelan korban satu orang pelajar pada akhir pekan lalu, sejumlah warga Tegalsari menggelar acara kenduri atau selamatan pada Kamis siang. Acara ini terselenggara atas inisiasi pribadi warga masyarakat, lantaran prihatin dengan peristiwa kecelakaan maut yang kerap kali terjadi di jalur letter S Wiroguno. Nasi tumpeng dan sajen mengiringi kenduri yang dihadiri puluhan warga Tegalsari ini, di mana sebagian besar dari mereka merupakan para pedagang yang biasa berjualan di sepanjang jalur Wiroguno. Acara di bawah terik panas matahari tersebut juga dihadiri beberapa anggota TNI, Polri, sektor Tegalsari, serta anggota Lantas Polsek Genteng. Doa untuk keselamatan para korban meninggal dunia pun tidak lupa dipanjatkan para peserta yang hadir. Mereka juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar peristiwa kecelakaan tidak terulang kembali di jalan yang dibangun dengan menggunakan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020.
Sementara itu, menurut Eno, perwakilan komunitas pedagang letter S Wiroguno, selain datang atas inisiatif sendiri, dalam beberapa hari terakhir sejumlah warga dari komunitasnya mengalami sejenis kesurupan dengan meminta 4 nasi tumpeng serta diadakan kenduri pada hari Kamis Legi. Mereka berharap setelah kenduri ini diadakan, Jalan Wiroguno menjadi aman bagi seluruh pengguna jalan yang melintas dan peristiwa kecelakaan tidak akan terjadi lagi. Berkaitan dengan hal kegiatan teman-teman mengadakan tasawuran, memang dari warga paguyuban kami itu ada yang sejenis kerasukan, yaitu meminta tumpeng 4 tumpeng, yang mana di harinya itu harus Kamis Legi. Sehingga alhamdulillah teman-teman hari ini bisa melaksanakan tasawuran tersebut, sehingga mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sama Allah Subhanahu wa taala bisa diridhoi apa yang menjadi yang diinginkan seperti itu. Hari ini terutama warga kami, warga paguyuban berjualan di sini ada sekitar 32, termasuk warga sekitar kami yang kami undang. Harapan ke depan mudah-mudahan dengan adanya ini kita bergotong royong dengan masyarakat setempat, dengan Babinka, dengan yang ada di lingkup sini, mudah-mudahan dengan adanya tasawuran ini dikabulkan. Semoga jalan ini menjadi jalan yang baik, terus menjadi tidak ada laka lagi itu untuk kedepannya, dan semoga didengar oleh pemerintah kabupaten sehingga menjadi prioritas jalan untuk bagian dari jalan ini tersebut. Eno menambahkan, selama ini masyarakat kerap membantu pihak kepolisian dalam memberikan informasi jika terjadi aksi balap liar maupun adanya peristiwa kecelakaan di jalur Wiroguno, termasuk kegiatan tes motor sebelum ajang balap liar untuk ditindaklanjuti kepada pihak keamanan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirgap, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.